Sahabat Insya, bagaimanakah peristiwa detik-detik kiamat di langit? Pertama, langit akan bergoncang sekeras-kerasnya sehingga mengakibatkan perubahan dan kekacauan alam semesta. Semua benda angkasa akan berubah, termasuk bumi. Benda-benda angkasa bergerak tidak beraturan dan planet-planet keluar dari orbitnya. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tur ayat 9 yang artinya, pada hari ketika langit bergoncang sekeras-kerasnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah langit bergoncang, mengalami keretakan-keretakan, langit bergerak dan berputar-putar. Yang kedua, langit akan terbelah dan pecah karena rapuh. Ini dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 16 yang artinya, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Kemudian surat Al-Furqan ayat 25 yang artinya, dan ingatlah ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih. Dan juga surat Ar-Rahman ayat 37 yang artinya, maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Dan surat Al-Ma'arij ayat 8 yang artinya, ingatlah pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Yang ketiga, langit akan bergulung-gulung seperti gulungan lembaran-lembaran kertas. Ini dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 104 yang artinya, ingatlah pada hari ketika langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa langit dan isinya akan melebur sehingga tidak punya kekuatan lagi. Langit, bumi, dan alam semesta akan digulung kembali seperti pada awal penciptaan. Semua meleleh sehingga menimbulkan warna seperti kabut putih atau merah mawar yang mungkin saja disebabkan karena cahaya matahari yang berubah menjadi merah. Wallahu a'lam. Sedangkan matahari akan redup, padam, dan hilang sinar serta cahayanya sehingga berbentuk bola merah raksasa. Ini dijelaskan di dalam surat At-Takwir ayat 1 yang artinya, apabila matahari digulung. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah matahari menjadi gelap, tidak bercahaya lagi, surut, lenyap, dilemparkan, dan dijatuhkan ke bumi. Juga surat Al-Qiyamah ayat 9 yang artinya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Demikian juga dengan bulan akan redup dan padam, tidak bercahaya lagi. Ini dijelaskan di surat Al-Qiyamah ayat 8 yang artinya, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Matahari, bulan, bumi, dan lainnya akan melebur dan hancur kembali seperti semula. Langit yang pada malam hari penuh bintang saat kiamat akan menjadi gelap gulita, tidak indah lagi. Hal ini karena bintang juga akan meredup dan padam, hilang cahayanya. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Mursalat ayat 8 yang artinya, maka apabila bintang-bintang dihapuskan setelah meredup dan padam, kemudian bintang akan keluar dari orbitnya, lalu berserakan dan jatuh menimpa bumi secara terus-menerus. Coba kita bayangkan, jumlah bintang di langit itu ribuan, bahkan mungkin jutaan, dan menimpa bumi. Manusia akan shock dan panik. Bumi akan hancur, porak-poranda, terbakar, dan terjadi gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Sungguh, hal ini menggambarkan betapa sangat mengerikannya pada saat hari kiamat. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Infitor ayat 2 yang artinya, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Dan surat At-Takwir ayat 2 yang artinya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Begitulah detik-detik terjadinya kiamat di langit. Sungguh sangat dahsyat dan mengerikan kehancuran langit dan benda-benda angkasa lainnya, termasuk bumi. Wallahu a'lam. Sahabat, beginilah gambaran detik-detik terjadinya kiamat di laut. Laut yang tadinya tenang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh,
tanda air laut mulai bergejolak. Gejolak air laut akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, air laut akan meluap dengan deras dan menimbulkan tsunami. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Infitor ayat 3 yang artinya, dan apabila lautan dijadikan meluap. Tsunami air laut dapat disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama, karena gempa bumi yang menyebabkan pecahnya lempeng bumi. Pecahnya lempeng bumi inilah yang menyebabkan air laut tidak stabil dan menimbulkan gelombang yang sangat besar. Yang kedua, karena kejatuhan benda angkasa, bisa mungkin bintang, komet, atau meteor. Benda langit yang jatuh di laut akan menimbulkan dentuman yang sangat keras sehingga menimbulkan gelombang tsunami yang sangat besar. Yang ketiga, karena letusan gunung berapi dari dasar laut. Letusan gunung berapi yang sangat dahsyat ini menimbulkan ledakan yang sangat besar dan suara yang keras. Ledakan ini, di samping menimbulkan gelombang tsunami, juga mengeluarkan abu yang sangat panas. Ketika gelombang tsunami itu akan melaju ke daratan dan menghancurkan apa saja yang ada di darat. Sungguh, tak ada tempat untuk berlari ataupun bersembunyi. Yang kedua, laut akan menyala. Ini dijelaskan di dalam surat At-Tur ayat 6 yang artinya, dan laut yang di dalamnya ada api. Pada saat kiamat, sebelum gunung berapi bawah laut meletus dengan dahsyat, maka lahar di dalam laut akan keluar perlahan-lahan dan terjadi secara terus-menerus, sehingga lahar yang ada di dasar laut akan menyala dan menyebabkan laut akan mendidih. Kemudian surat At-Takwir ayat 6 yang artinya, dan apabila laut dinyalakan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa lautan dinyalakan sehingga menjadi api. Sedangkan Qatadah dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan bahwa air laut akan kering, airnya tidak tersisa setetes pun. Pada saat terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi dari dasar laut, maka mengakibatkan dasar laut terbelah dan membentuk celah raksasa. Akibatnya, lahar dari dalam bumi akan keluar semua, dan sebagian air laut juga akan hilang masuk ke dalam bumi melalui celah tadi. Lahar dari dasar laut akan keluar secara terus-menerus dan mendidihkan air laut sampai habis, dan laut akan menyala. Dan lahar dari laut akan bertemu dengan lahar dari daratan dan akhirnya akan membakar semua yang ada sehingga laut pun menjadi kering. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan keadaan manusia itu sendiri? Manusia akan terbagi beberapa macam dalam menghadapi kiamat, kehancuran dunia dan alam semesta. Beberapa ada yang diam, pasrah, menerima kematian akibat kiamat ini, baik itu karena terkena gempa, tsunami, gunung meletus, atau kehancuran bumi karena kejatuhan benda-benda langit. Beberapa akan panik, shock, dan lari untuk berusaha menyelamatkan diri. Padahal saat kiamat, tak ada tempat untuk berlari atau berlindung, dan takkan ada yang selamat dari kehancuran ini. Manusia akan berterbangan, dihantam ombak, gempa, gunung meletus, dan bencana lainnya yang menambah kengerian proses kiamat ini. Manusia ketakutan. Jika ada ibu yang menyusui, dia lupa dengan anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran. Anak-anak menjadi beruban. Manusia akan lupa dengan saudaranya, orang tuanya, suami atau istri, dan anak-anaknya. Allah menjelaskan kejadian ini di dalam surat Al-Qariyah ayat 4 yang artinya, hari di mana manusia seperti anai-anai atau laron yang berhamburan. Yakni manusia bercerai-berai ke sana kemari karena kebingungan dan ketakutan menghadapi kiamat ini. Allah juga menjelaskan di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kalian melihat kegoncangan itu. Lailalah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya.
dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya tidak. Tetapi azab Allah itulah yang sangat kerasnya. Subhanallah. Semoga kita dan anak cucu kita tidak mengalami peristiwa kiamat ini. Sahabat Insya, sungguh kengerian dan malapetaka hari kiamat dan kehancuran alam semesta ini sangat dahsyat. Hal ini karena terjadi bersamaan dan berkelanjutan, baik di darat, laut, maupun di angkasa, baik di langit maupun di bumi. Namun, kita perlu bersyukur karena seorang muslim dan yang masih ada imannya tidak mengalami kiamat kehancuran alam semesta ini. Yang mengalaminya hanyalah orang-orang kafir. Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1942 dan 2937 yang artinya Allah mengirim angin lembut seperti semerbak wangi melewati ketiak-ketiak mereka. Tidak ada satupun jiwa yang di dalam hatinya terselip iman sebesar biji, kecuali angin itu akan mematikannya. Dan angin itu membawa roh setiap mukmin dan muslim. Hingga yang tersisa manusia-manusia paling jelek, di tengah mereka lah kiamat terjadi. Semoga dengan berita kiamat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ini menunjukkan kebenaran Al-Quran, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat bukan berarti kehidupan berakhir, tetapi bagi manusia ini adalah tahap awal meniti kehidupan baru menuju alam akhirat. Allahumma amitna alal Islam was sunnah. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya.